Kemudian sequestering agent atau agen pengkompleks atau membentuk kompleks dengan ion-ion logam ya, metal ion untuk mencegah autooksidasi. Kenapa kok ini perlu dicegah? Yaitu karena ion metal itu bisa jadi katalisator gitu ya, katalis untuk proses autooksidasi yang itu nanti tidak favorable ya untuk suatu sediaan yang bisa menyebabkan instability atau isu terhadap produk stabilitas. Contohnya apa yang bisa ditambahkan ya, ini ada asam sitrat ya. Asam sitrat itu juga merupakan agen pengkompleks ya. Kemudian selain itu juga datangnya dari mana ini ion-ion logam ya. Ion-ion logam bisa datang dari bahan baku ya. Bahan baku yang datang itu bisa jadi masih tetap mengandung ion logam. Atau misalkan dari mesinnya, mesin proses industri itu kan menggunakan equipment atau peralatan yang berasal dari metal ya, dari stainless steel gitu ya. Nah ini ketika misalkan ada tercemar gitu ya, meskipun harusnya stainless steel itu inert atau tidak mencemari ke dalam produk, tapi misalkan ada yang terluruhkan gitu ya, nah ini bisa menghindarkan adanya auto oksidasi. Kemudian yang tidak asing untuk kalian yaitu buffer, penyangga ya. Untuk apa? Untuk mengontrol pH persediaan sehingga tidak merusak kondisi pH kulitnya ya, karena buffer ini akan dibuat mendekati pH dengan pH kulit kita gitu ya. Kalau pH kulit kita kurang lebih 4,5 sampai 6,5 ya, seperti yang kita tahu, maka buffer ini akan menjaga agar sediaan pada stay pada kisaran pH tersebut gitu ya. Ya, kemudian ada juga kita bisa tambahkan permeation enhancer atau yang meningkatkan permeasi atau absorpsinya. Sebetulnya beberapa bahan itu sudah yang kita gunakan di awal tadi. Tapi memang ini bisa untuk meningkatkan absorpsi dari obat tergantung dari tipe enhancernya. Misalkan apa? Di sini ada solvennya sendiri. Solvent, organic solvent itu juga membantu untuk pelarutan sehingga nanti untuk bisa memudahkan pada proses absorpsi obat ke dalam kulit. Contoh misalkan aseton ya, seperti yang kita tahu misalkan adik-adik yang pada pakai kutek ya. Aseton ini kan nanti bisa mengelupaskan lapisan kuteknya ya. Nah, itu sama juga ketika diaplikasikan ke kulit gitu ya. Misalkan ada komponen-komponen yang organik itu nanti dia akan melarutkan sehingga memudahkan proses penetrasi atau permeasi dari obat ke dalam kulit. Kemudian bisa ditambahkan dengan fatty alkohol atau alkohol berlemak atau ester asam lemaknya. Nah, di situ untuk apa? Memodifikasi ya. Nah, namanya ini akan menambahkan sisi lipofiliknya. Sisi lipofilik dari kulit, dari sediaan sehingga dia akan mudah kontak dengan kulit kita. Memang dasarnya juga mengandung sisi-sisi yang lipofilik juga. Nah, ini pengkelasan ya, pengkelasan dari enhancer, ada solvent sendiri, metanol, etanol, kemudian surfaktan, anionik, non-ionik, dan juga essential oil adik-adik. Ya, minyak esensial, minyak esensial ini kan dia punya sifat yang apa? Keras ya, istilahnya kalau kita bilang kan keras. Kalau kalian misalkan pakai essential oil langsung ke kulit, itu cenderungnya kan akan mudah panas gitu. Nah, karena memang dia punya kandungan minyak ya, essential oil itu kan dia akan mudah menembus seperti itu. Nah, ini akan membantu juga untuk proses permeasinya. Selain itu kita juga bisa tambahkan fragrance ya, pewangi jika memang dibutuhkan, tapi tidak banyak obat yang mengandung pewangi juga. Banyak yang dibiarkan seperti bahan aroma atau bau dari bahan dasarnya. Namun terkadang memang kita perlu menambahkan agar meningkatkan appearance-nya ya, physical attributes-nya. Oke, nah ini tabel ini adalah tabel rangkuman sebetulnya dari beberapa bahan yang kita bisa tambahkan ke dalam sediaan. Dari mulai kemarin ya ada basis, ya kemudian antioksidan, chelating agent, preservatif, thickening agent dan sebagainya. Untuk membantu kalau misalkan kalian mau baca ya, untuk definisinya apa, kemudian contoh materialnya apa. Kemudian juga dari fungsinya. Fungsi di sini ada thickener, ya, kemudian fase oil, fase minyaknya, contoh-contoh materialnya yang bisa kita gunakan. Kita tambahkan, misalkan fase minyak ada sitosteril alkohol, asam stearat yang tidak asing untuk kalian ya sebetulnya.
kemudian surfaktan, solvent, preservatif, adjust pH, ya, asam laktat, triethanolamin itu kan juga adjustment untuk misalkan untuk pembuatan gel gitu ya, TEA. Nah, ini beberapa bahan yang tadi sudah disediakan. Nah, kemudian manufaktur atau cara pembuatannya. Nah, cara pembuatan dari sediaan ointment atau sediaan semi solid ya. Kalau yang kalian sudah lakukan di lab, apa adik-adik? Kalian ada proses pencampuran ya, pencampuran baik dengan pemanasan ataupun tidak pemanasan, tidak ada pemanasan ya kan. Nah, memang hanya ada dua itu aja. Secara basic ada dua metode general atau umum yang digunakan pada saat proses manufaktur. Mau skala kecil ataupun besar itu sama saja. Kalau skala kecilnya di lab itu kan kalian menggunakan water bath, menggunakan beaker kecil, menggunakan stirrer kecil. Namun untuk skala industri nanti harus disesuaikan gitu ya. Nggak mungkin untuk skala industri menggunakan pemanasan water bath gitu ya, kayak bisa dibayangkan segede apa nanti penangasnya. Maka pada skala industri itu bukan lagi menggunakan itu, tapi menggunakan mixer yang memiliki sistem jacket pemanas yang akan melingkupi mixernya untuk bisa memanaskan obat atau produk yang kita olah di dalamnya. Nah, pemanasannya dengan apa? Kalau panangas itu kan juga menggunakan uap air ya, uap air yang dimanfaatkan dari mendidihnya penangas itu. Nah, sama juga untuk di level industri itu nanti akan memanfaatkan uap airnya atau steam yang dimasak dari boiler. Nah, istilahnya kita boiler ya, jadi kalau di industri itu boiler, mesin boiler itu besar sekali, bisa segede rumah lah ya. Kemudian nanti dia akan menghasilkan uap panas. Nah, uap panas ini yang akan dialirkan masuk ke area produksi, masuk ke tangki pemanas tadi itu ya, tangki mixing untuk pencampuran. Jadi tangki mixing itu kan kapasitasnya bisa besar sekali ya, 500 kilo seperti itu ya. Nah, tangki mixing ini akan dilengkapi dengan sistem pemanas yang dialirkan melalui jacketed tadi itu, jaket steam yang dijaketkan ke dalam tangki. Jadi dia menyelimuti permukaan luar dari tangki, dan uap air itu kan menyelimuti gitu ya, seperti termos ya. Sistem termos itu kan juga kenapa kok awet panasnya, kan ada ini ya, isolatornya gitu ya. Nah, sama dengan tangki mixing ini. Nah, pada proses mixing biasa tanpa pemanasan ya nggak perlu di set pemanas, tapi pada proses pemanasan atau melting maka steam yang akan bekerja. Misalkan nanti ada dibutuhkan suhu diturunkan, maka steamnya akan dikurangi atau nanti bisa dialirkan juga dengan air dingin, air pendinginnya gitu ya. Oke, nah proses mixing atau inkorporasi secara garis besar itu adalah menambahkan drug substance atau API ke dalam solvent. Nah, tapi gimana caranya? Nah, caranya harus added to the vehicle part per part. Nah, tapi si substansinya ini itu sebelumnya harus dilarutkan dulu. Jadi jangan langsung dimasukkan skala kecil API ke dalam solvent yang skala besar, misalkan 450 liter. Sedangkan API-nya cuman misalkan 100 gram, 1 ons. Ya nanti malah nggak bisa tercampur gitu ya. Caranya maka API ini harus diencerkan dulu. Gitu ya. API-nya diencerkan dengan solvent yang akan digunakan, misalkan air. Nah, setelah diencerkan sedikit, misalkan 1 ember atau misalkan 10 liter gitu ya. Kemudian nanti baru ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam campuran yang lebih besar. Gitu ya. Kemudian jika ada obat yang tidak larut atau sangat sukar larut, maka obatnya itu harus di groundingkan dulu. Di groundingkan itu maksudnya apa? Dihaluskan. Ya, dihaluskan, dikecilkan partikelnya, kemudian disuspensikan ke dalam vehicle atau basisnya. Caranya kita nanti tambahkan dengan suspending agent dulu, kemudian atau wetting agent dulu, baru ditambahkan dengan sedikit media, baru ditambahkan ke dalam vehicle sebagai suspensi. Gitu ya. Bagaimana dengan melting? Sama, basisnya adalah dia akan dipanaskan, basis-basis yang tidak berupa cairan, seperti misalkan apa, fat gitu ya, wool fat
atau wax, parafin wax, beeswax, itu kan butuh dipanaskan dulu, kemudian baru nanti dicampurkan dengan basis utamanya, gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, adik-adik? Belum? Oke, kita lanjutkan. Kemudian packaging komponen, ya, proses pengemasan. Proses pengemasan sediaan semi solid. Nah, ini bisa dengan dipanaskan dulu. Jadi kondisi dikemas itu kondisi hangat, adik-adik. Karena kan dia produknya semi solid ya, agak kaku. Kalau dia ditunggu sampai dingin dulu baru dikemas, akan sangat sukar, akan sangat susah untuk dikemas. Misalkan dikemas dalam bentuk cup. Nah, cup ini kan dia akan mudah kalau sediaannya dalam bentuk yang mengalir. Krim ointmentnya masih encer, masih hangat, baru dikemas. Kalau menunggu dia dingin itu sudah terlalu padat nantinya, gitu ya. Nah, jadi jangan sampai nanti malah sudah beku baru dikemas. Kemudian proses pengemasannya itu pada apa? Pada packaging yang sesuai pada stability study. Jadi container closure atau packaging komponen itu harus bisa membuktikan bahwa tidak ada reaksi, ya, atau menyebabkan instabilitas pada sediaan, ya. Jadi packaging komponen itu harus tidak reaktif, ya, tidak aditif ataupun menyerap dari produk ke dalam pengemasnya, ya, sehingga identitas, strength, quality, purity dari obat itu tetap terjamin, gitu ya. Oke, kemudian jangan lupa ya, adik-adik kan hubungannya ketika sekarang kan kalian punya dapat kuliah produk stabilitas ya, stabilitas produk. Di sana juga mempelajari tentang bagaimana melakukan studi stabilitas. Ada di tugas kan ya, kalian dapat tugas untuk membuat stability protokol. Nah, di situ kita kan melakukan stability study pada pengemas yang digunakan untuk pemasaran kan. Jadi seperti as is-nya, seperti aslinya yang digunakan di pasaran itu apa? Misalkan cup yang dikemas di karton, maka pada stabilitas protokol, pada studi stabilitas juga menggunakan pengemas yang sama persis. Kemudian diuji pada kondisi long term ataupun juga accelerated study. Untuk registrasi maka biasanya cukup dengan accelerated study pada suhu yang lebih tinggi. Kalau yang long term itu di kondisi 25 sampai 30 derajat Celcius ya, untuk drug produk kondisi normal. Kemudian pengemasnya macam-macam ya. Untuk semi solid dari mulai jar, ya, jar itu seperti cepok, kemudian ada cup, ya, cup itu baik plastik ataupun dari stainless steel, aluminium maupun plastik. Kemudian ya, jar itu bisa dari plastik ataupun juga dari kaca. Kalau sekarang produk-produk skincare banyak yang menggunakan kaca-kaca, gitu ya. Nah, ini banyak digunakan untuk sediaan yang ada di pasaran. Kemudian kapasitasnya atau size-nya dari mulai yang kecil ya, 1,5 gram pun ada, 2 gram ada, sampai 120 gram untuk yang cup. Kalau yang jar, krim, gel ini bisa sampai yang lebih besar, gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas, adik-adik? Oke, kita lanjut ya. Kemudian, nah, untuk menjamin kualitas atau memastikan bahwa obat itu kondisinya atau produknya itu memenuhi standar kualitas, maka harus kita pastikan kualitasnya dari beberapa aspek, gitu ya. Karena yang namanya produk itu sebisa mungkin harus mengikuti kaidah QBD ya, adik-adik. Sudah belajar dengan Pak Saiful, yaitu quality by design. Kita tidak hanya mengandalkan kualitas dari testing saja, tapi memang kita bangun dari awal. Jadi istilahnya quality must be built, atau kualitas itu harus dibangun, sehingga produk obat ini selama pembuatan hingga nanti sampai ke distribusi itu masih tetap terjamin kualitasnya. Bagaimana kita menjamin kualitas, gitu ya? Kita harus memastikan dari bahan bakunya, ya, dari raw material, packaging materialnya, kemudian pada saat prosesnya,
dari proses manufaktur sampai nanti proses rilisnya itu memenuhi spesifikasi, punya spesifikasi yang clear atau jelas. Nah, spesifikasi ini nama lainnya adalah parameter. Parameter apa sih yang harus kita sesuaikan, harus kita patuhi, gitu ya. Pertama, ini kita berangkat dari raw material dulu, bahan baku ya, bahan baku obat. Bahan baku obat itu bisa dari API, excipient atau zat tambahan. Kemudian, bagaimana kita memastikan kualitas dari bahan baku? Nah, adik-adik kalau membuka farmakope, kalian nemu nggak monograf atau pemerian untuk bahan baku? Bahan baku di sini misalkan excipient ya. Kalau API memang ada, misalkan paracetamol aktif gitu. Tapi kalau untuk bahan tambahan, misalkan bahan tambahan untuk krim itu apa? Contohnya white petrolatum atau asam stearat gitu. Itu kan tidak ada di sana. Ya, itu bahan baku tidak ada di dalam farmakope Indonesia. Maka kemana kita ngajunya? Yaitu ngaju langsung ke monografi USB monograph atau NF yang ada secara online. Nanti kalau di perusahaan besar itu memang biasanya kita akan berlangganan USB NF online, subscribe gitu ya, berlangganan. Nah, untuk tujuannya apa? Salah satunya untuk ini, memiliki parameter yang jelas untuk produk kita, untuk bahan baku kita. Nah, karena bahan baku itu harus disesuaikan. Pertama, bahan baku yang datang ke pabrik itu harus disesuaikan dengan dokumen jalan dan juga COA atau Certificate of Analysis. Bahan baku seperti misalkan tadi ya white petrolatum itu dicek nih. Pertama, kontainernya. Ketika datang ada yang penyok enggak, ada yang berubah warna atau enggak. Kemudian suratnya lengkap enggak, COA-nya ada lengkap enggak, namanya sesuai atau tidak, punya expired date ya, manufacturing date-nya jelas. Itu harus diperiksa terlebih dahulu sesuai dengan dokumen surat jalan. Kemudian setelah itu raw material tadi, bahan-bahan tadi itu akan disampling, diambil sampelnya oleh QC. QC akan mengambil cuplikan sampel untuk dilakukan testing di lab. Nah, testingnya apa yang dilakukan untuk testing tersebut? Testing itu akan diuji berdasarkan kriteria yang ada di monograf. Monograf yang digunakan adalah USB, adik-adik. Nah, USB bilangnya apa, maka itu yang harus kita testing. Nanti kita akan coba tunjukkan ya, kita googling nanti. Nah, semua itu ya, semua tadi itu harus dilakukan oleh QC, ditesting sesuai dengan kriteria yang diminta oleh USB. Setelah ditesting, hasilnya itu dilaporkan ke QA. QA akan mereview, quality assurance ya. Quality assurance akan mereview dokumennya. Ini contohnya misalkan dokumennya ya yang diuji-uji. Nah, QA itu nanti akan menyimpulkan apakah hasil testing ini memenuhi persyaratan atau kriteria yang berdasarkan USB tadi. Karena tester dengan yang releaser itu biasanya orang yang berbeda ya, adik-adik. Testing oleh QC, release itu oleh orang QA. QA akan memastikan testing hasilnya sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Kalau iya, maka barang yang tadi ditesting atau bahan baku yang ditesting akan dirilis untuk produksi atau dirilis untuk penggunaan selanjutnya gitu ya. Nah, jadi tidak asal digunakan ya adik-adik bahan baku itu, sekalipun sesimpel air gitu ya, air yang kalau kita beli maka air juga tetap harus diuji, kecuali kalau airnya memang kita sudah proses sendiri ya. Kemudian alkohol, misalkan menggunakan alkohol 96% dalam prosesnya, maka alkohol pun juga tetap harus diujikan, ditesting sesuai dengan persyaratan USB. Dan jangan lupa microbial limit test. Microbial limit test, angka batasan mikroba ya. Kalau yang pretest sama saya pasti sudah pernah saya minta untuk membuka ya, batasan microbial limit menurut USB. Nanti kalian bisa coba googling ya adik-adik, microbial limit gitu ya, microbial contamination based on USB ya. Nanti di sana ada beberapa kriteria berdasarkan jenis sediaannya, jenis produknya, misalkan non aqueous produk, non steril produk gitu ya, ataupun untuk rectal use ataupun vaginal use, untuk misalkan injection. Nah, itu nanti kalian bisa cari. Kemudian itu akan dilihatkan kriteria
angka lempeng totalnya, angka kapang kamirnya, dan juga nilai mikroba spesifik yang diizinkan atau tidak boleh ada itu apa. Misalkan untuk obat oral itu jelas tidak boleh mengandung E. coli gitu. Nah, itu ada di dalam requirement tersebut dan ini akan menjadi dasar atau acuan orang QA untuk merilis bahan baku tersebut gitu ya. Nah, nanti metodenya juga sama dengan apa yang dituliskan oleh USP atau NF. Oke, sampai di sini mau ditanyakan dulu. Masih jelas ya? Kita lanjutkan sedikit. Kemudian in process control. Nah, kalau tadi kita sesuai pastikan dari bahan bakunya. Bahan baku oke, nah kita masuk geser ke in process atau namanya IPC. IPC atau IPC. Ya, IPC atau IPC merupakan in process control, suatu kegiatan yang kita lakukan untuk mentesting, memastikan bahwa produk yang kita sedang buat, ya ini yang produk yang kita sedang buat, jadi masih dalam proses, itu apakah sudah sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan. Misalkan pH target persediaan kita itu pH-nya misalkan 6,5. Oke, nah kita lakukan IPC, testing pH pada sediaan yang sedang kita campur itu, di tangki itu. Itu namanya IPC. Masih proses pencampuran. Nah, kita mau melihat apakah ini sudah cukup untuk adjust pH-nya sampai pH 6,5. Nah, kita cek nih, cek pH. Itu adalah proses kegiatan IPC tadi itu. Kemudian cek viskositas. Oke, sambil nyampur, kita ambil sampel, kemudian kita uji viskositasnya sudah masuk belum ya sama kriteria yang kita tetapkan. Kalau iya berarti kan nanti prosesnya sudah cukup nih gitu ya, atau kita perlu nambahin pengental lagi kalau belum gitu. Nah, kalau sudah berarti nanti proses bisa dihentikan gitu ya. Kemudian bisa dilihat dari konten uniformity-nya, kadarnya, kemudian stabilitas fisiknya, adakah pemisahan, adakah perubahan warna, itu menjadi parameter kontrol atau parameter yang kita lihat pada saat in process control atau IPC. Nah, setelah produk jadi, setelah tadi produknya kan di IPC, berarti hasilnya bagus. Setelah itu dikemas, gitu ya. Setelah dikemas, maka produknya namanya finish product atau finish good. Finish product ini juga masih tetap harus dilakukan pengecekan atau pemastian spesifikasinya sudah masuk atau belum. Gitu ya. Yang pertama apa? Kita mau melihat kebocorannya. Jelas kalau misalkan sediaan semi solid ya, misalkan krim, ointment, gel, itu kan kita kemas ya, Adik. Kita kemas dalam suatu sediaan dalam pengemas tadi cup, botol, cup atau jar. Nah, kita memastikan apakah kemasan itu ada yang bocor apa enggak setelah untuk mengemas sediaan yang kita proses. Gitu ya. Nah, caranya nanti melakukan uji kebocoran. Gitu ya. Adik-adik tahu nggak cara melakukan uji kebocoran untuk cup? Kalau dulu ada yang pretest sama saya, ini pernah saya minta cari sih. Untuk uji kebocoran cup itu kita menggunakan oven ya, adik-adik. Oven produknya, cupnya itu akan diletakkan pada satu tray gitu ya. Ini saya sambil orek-orek, bisa nggak ya? Jadi sedianya itu akan dimasukkan pada satu oven gitu. Ini oven misalkan, ini kan ada rak-raknya. Nah, di rak ini akan kita masukkan cup. Ini tapi dialasi dulu, jadi dia dengan nampan. Kemudian ada alas kertas perkamen putih gitu ya. Nah, kertas perkamen putih ini gunanya apa? Untuk nanti mendeteksi kalau ada kebocoran. Nah, cupnya itu akan ditidurkan di sini, posisi horizontal biasa tidur. Kemudian dia akan dipanaskan di oven ini ya selama kurang lebih biasanya kalau di pabrik itu 6 jam pada suhu 60 sampai 100 derajat gitu ya, nggak sampai panas-panas banget kok. Nah, nanti kita akan melihat apakah ada kebocoran dengan cara apa? Melihat di kertas ini tadi akan tertinggal noda atau enggak setelah 6 jam pengujian di dalam oven ini. Jika ada noda, maka itu bisa menjadi indikasi bahwa terjadi kebocoran pada finish produknya atau cup yang sudah kita kemas ini. Nah, jadi gampang ya. Jadi seperti itu adalah syarat mutlak pada pengemasan primer untuk melihat apakah ada yang bocor atau tidak.
gitu ya. Dan untuk finish good atau finish product itu juga dicekkan terhadap spesifikasi untuk finish product. Misalkan cupnya tidak bocor, cupnya lengkap komponennya dengan tutup cupnya, terus batch number ID itu clear, jelas, terembos di dalam kemasan cupnya tadi. Nah, itu beberapa yang harus dipastikan gitu ya sebelum produk itu dirilis. Nah, ini gambaran atau jalur skema untuk pengecekan atau pengujian dari sediaan finish good ya. Finish good itu bisa semi solid ataupun non semi solid. Jadi kita harus memastikan dari raw materialnya. Nah, itu raw material harus disampling oleh QC Lab, kemudian nanti dirilis oleh QA, ya, kemudian nanti baru bisa digunakan untuk produksi. Gitu. Kalau yang tidak rilis, maka dia bisa diisolasi, bisa di-reject atau dikembalikan ke suppliernya, gitu ya. Jadi kita tidak mau aja gitu ya terima barang yang jelek kok kita terima tuh enggak bisa gitu. Jadi kita harus mengembalikan atau kita reject aja, dibuang. Oke, nah ini jangan lupa ya pada saat kita melakukan pengujian produk jadi maupun bahan baku harus melakukan namanya microbial limit test gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk memastikan bahwa produk itu meskipun tidak steril ya, karena kalau untuk produk topikal kan tidak steril kecuali yang salep mata ya. Salep mata itu memang produk steril. Tapi kalau untuk salep kulit biasa gitu, salep gatal itu tidak steril. Tapi harus dipastikan tidak ada microbial growth-nya dengan memastikan tadi ya komposisi antimikrobanya atau preservatifnya itu cukup. Kemudian limit dari mikrobia ini harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh USP yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, nanti bisa kalian cari ya, ini microbial attribute for non-sterile pharmaceutical product. Ini bisa di googling sendiri. Kalian harus melihat referensinya kemana kalau mau membahas tentang microbial limit. Oke, kemudian nah cup itu harus diuji juga fisikalnya ya. Cup atau jar yang sudah kita buat untuk produk semi solid jelas physical test dari warna, bau, appearance ya, tekstur, apakah greasy ataupun ada yang kasar-kasarnya ya, itu adalah physical test yang bersifat subjektif. Nah, ada juga yang harus dilakukan yang bersifat kuantitatif fisikal. Dari partikel size-nya ya, ukuran partikel itu kita bisa uji, kemudian SG atau specific gravity dan juga viskositas. Viskositas dari sediaan kan gampang ya, kalian menggunakan viskometer seperti yang ada di lab. Kemudian apa yang diuji ya? Ya, diuji bisa flow karakteristik, konsistensi, gel strength, flavor release dan juga cup atau sachet extrusion force measurement. Ini bisa karena untuk misalkan mengukur ya seberapa besar energi yang harus digunakan untuk mengeluarkan produk dari dalam cup. Itu bisa kita ukur juga. Nah, kalau tadi physical, kita juga perlu melakukan chemical test. Chemical test ini kalau sudah terkait dengan analisis ya adik-adik. Analisis apa? Dari tes potensi kimianya. Kemudian kadarnya, jelas ini kalau kadar ya, kemudian pH sediaan, yaitu terkait dengan sifat kimianya. Dan kita juga bisa melakukan pengujian in vitro, release profile test. Untuk apa? Melihat profil penetrasi. Nah, profil penetrasi atau absorpsi obat ke dalam kulit. Nah, tapi ini secara in vitro ya. Itu menggunakan sel diffusifrance. Nah, ini nanti kalian akan dapatkan praktikumnya di pelajaran biofarmastika. Kuliah di biofarmastika kalian akan mempraktekkan sel diffusifrance. Karena di situ kita akan melihat bagaimana obat itu tertransfer dari kompartemen satu ke kompartemen yang lain yang dibatasi oleh kulit atau membran. Nah, gitu kita akan lihat nih, apakah obat itu bisa efektif menembus kulit atau tidak. Itu bisa dilihatkan dengan sel diffusifrance ini. Dan juga kita bisa juga menguji disolusi ya, disolusi pada tipe 2, dissolution tester, dissolution apparatus untuk melihat apakah ada obat yang terdisolusi ya pada media kulit itu.
Oke, ada yang mau ditanyakan dulu. Ini untuk testing prosedur sama stability test. Untuk testing prosedur kalian nanti bisa melihat contoh yang ada di USB. Untuk yang stability test kalian juga sudah dapat dari Pak Saiful ya di pelajaran produk stabilitas ya. Apa aja yang harus diuji, misalkan konten uniformity, produk degradan, pH, mikrobia limit ya. C atau konten uniformity itu wajib untuk dilakukan untuk melihat apakah ada zat aktif yang terdegradasi atau tidak. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Permisi, Bu. Ya, silahkan. Mohon maaf untuk presensinya bagaimana ya? Ya, sebentar lagi akan saya tayangkan setelah selesai untuk materinya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Oke, sebentar saya akan tayangkan untuk semi solid dulu. Oke, saya akan tayangkan untuk salah satu videonya ya. Ini nanti kalian bisa searching sendiri juga. Ini saya akan lihatkan dulu. Di sini bagian sini adalah proses sealing atau penjepitan bagian bawahnya tadi. Nah, ini untuk yang model sekarang memang dia hanya seal seperti ini. Dia cukup satu kali tempa, dia akan nutup dengan adanya proses panas. Tapi ada juga yang cup model lama yang dari aluminium cup itu menggunakan proses crimping atau pelipatan. Jadi dilipat seperti kalau kalian kan ada cup yang memang modelnya sudah terembos langsung ya. Tapi ini ada juga yang dilipat yang kalau kalian buka itu cupnya bisa bisa dibuka gitu ya, lipatan-lipatannya itu. Nah, itu proses namanya crimping. Kalau ini adalah proses sealing.
ada. Sebentar ya. Oh, ini dia. Oke. Saya akan share screen lagi. Oke. Nah, ini. Berhenti, saya hentikan dulu. Di sini ada layar, ya, adik-adik bisa lihat di sini ada layar di situ. Itu adalah proses check weighing, check weigher. Untuk apa? Untuk melihat bobot tablet itu dia bobot cup ini sesuai dengan range yang kita setting atau tidak. Karena misalkan ada underfilling atau overfilling dari cup, itu nanti akan terdeteksi di sini. Misalkan bobotnya keluar dari range yang kita setting di sensor ini, di mesin sensor check weigher itu, maka dia akan didepak keluar. Nah, ini yang sebelah kanan bagian bawah ini terlihat ada karton-karton yang masuk ke kotak di bawah itu maknanya adalah karton tersebut tidak memenuhi kriteria. Di dalamnya cupnya misalkan ada cup kosong atau cupnya yang underfilling, yang bobotnya kurang. Nah, ini akan langsung didepak secara cepat ke dalam kotak tersebut gitu. Gambaran mesin produksi, mesin filling sekaligus cartooning dan juga check weigher. Yang tadi mencakup ya dari pemastian in process control kemudian sampai ke akhir pengemasan yang nanti harus dicek semuanya, harus dicek kualitasnya. Gitu adik-adik. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, kita bisa sambil presensi ya adik-adik. Oke, silahkan bisa mengisi presensinya.
ada yang mau ditanyakan boleh silahkan, bisa raise hand atau komen di kolom chat. Oke, sudah semua? Oke, sepertinya sudah ya. Oke, baik, terima kasih adik-adik. Saya kira untuk pertemuan pagi hari ini kita bisa cukupkan ya materinya. Nanti minggu depan mohon PC segera bisa menghubungi saya untuk kuliah penggantinya hari apa. Nanti bisa diinfokan ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini sebelum saya tutup? Tidak ada? Aman semuanya? Oke. Oke, kalau tidak ada saya akhiri ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.